Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul ghayat. Huwa alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi Qur'anihil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, saudara-saudaraku jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang syukur dalam Al-Qur'an, seringkali kata syukur itu Allah sandingkan dengan kata kufur. Contohnya ketika Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah menyandingkan kalimat syukur dengan kufur. Jika engkau bersyukur atas nikmatku, aku tambah, kata Allah. Jika engkau kufur, tunggu azab yang pedih, kata Allah. Kemudian dalam ayat yang lain, fadhkuruni washkuri wala takfurun, kata Allah. Ingat aku, bersyukur kepadaku dan jangan kufur. Artinya, Allah Subhanahu wa taala seringkali menyandingkan kalimat syukur tadi dengan kalimat kufur. Atau juga dalam ayat yang lain ketika Allah berfirman, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Apakah dengan karunia ini aku bersyukur atau kufur? Allah sandingkan lagi kalimat syukur dengan kalimat kufur. Ma'asyiral muslimin, ini menjadi makna bagi kita, menjadi tanda bahwa manusia itu hanya dua, orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Syukur terhadap nikmat atau kufur terhadap nikmat. Kita hanya bisa memilih antara dua ini. Kita menjadi hamba yang syukur atau hamba yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu pilihan kita adalah hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita berkumpul di masjid yang indah ini. Ini salah satu mengungkapkan bahwa kita adalah insan-insan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggolongkan kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Hari ini adalah hari Sayyidul Ayyam. Salah satu amalan sunnah pada hari Jumat ini adalah kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang berselawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan langsung berselawat kepadanya 10 kali. Maka masyarakat muslimin, jangan sampai ketika hari Jumat tiba kita melupakan sunnah ini. Kita menjadi orang yang merugi ketika hari Jumat tiba, tapi kita enggan untuk memperbanyak selawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya. Semoga kita menjadi umat-umat yang senantiasa dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin, melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada kita semuanya, terkhusus kepada diri khatib sendiri. Mari senantiasa kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti di sini adalah kita kerjakan, kita laksanakan segala bentuk perintah suruhan dari Allah. Kita tinggalkan, kita jauhi segala bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah definisi sesungguhnya daripada takwa itu. Bahwa kita semua sama di mata Allah. Yang kaya, yang miskin, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih, yang besar, yang kecil, sama di mata Allah. Satu-satunya yang membedakan kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kita adalah atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, dan juga khatib berpesan kepada kita semuanya, terkhusus kepada anak-anak kami dari kalangan siswa, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau khatib sudah memulai khutbahnya, lalu ada dua orang yang berbicara, kemudian ada orang ketiga yang menegur kedua orang tadi, maka kata Nabi, bukan hanya kedua orang tadi telah menyanyiakan pahala Jumatnya, termasuk orang ketiga yang menegur tadi telah ikut menyanyiakan pahala Jumatnya. Apa maknanya? Maknanya jangan sekali-kali bercerita mengobrol satu sama lain saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya, karena itu bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahala dari para salat Jumat kita. Kita laksanakan ibadah fardu Jumat dengan khidmat, khusyuk. Semoga bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin, saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita mungkin ada yang sudah belasan kali bahkan puluhan kali melaksanakan ibadah kurban atau merayakan hari raya Idul Adha. Namun yang perlu kita tanyakan pada diri kita adalah, sudah sejauh mana kita bisa memupuk, menanam, melestarikan nilai-nilai dan hikmah kurban, ibadah kurban itu sendiri ke dalam diri kita. Setiap tahun hari raya kurban diperingati dengan gagap gempita. Hewan kurban disembelih, daging dibagikan dengan penuh semangat. Tapi nyatanya bahwa masih sering kita temui ada di kalangan kita, katakanlah misalnya para pedagang yang tiap tahun dia berkurban, tapi dalam kehidupannya sehari-hari masih mengorbankan pembeli demi mendapatkan laba dan untung yang banyak. Itu kenapa masih ada para pejabat yang tiap tahun dia berkurban, tapi dalam kehidupan dia sehari-hari dia masih sering mengorbankan kepentingan rakyat, masyarakat demi kepentingan pribadi dan golongannya. Artinya apa? Belum bisa menanamkan nilai-nilai ibadah kurban dan mengambil hikmah ibadah kurban itu untuk ditanamkan dalam dirinya. Dia masih berkurban secara zahir, belum memaknai kurban itu secara makna yang mendalam. Masyarul muslimin, dan kalau kita membuka lipatan sejarah, maka kita tentu akan menemukan ibadah yang mulia ini, ibadah kurban ini dimulai oleh seorang nabi yang sangat agung juga. Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sepanjang peradaban manusia, beliau yang pernah melakukan pengorbanan yang begitu dahsyat dengan menyembelih anaknya. Masyarul muslimin, maka kita mesti menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta para keluarganya untuk kita kukur, kita tiru, menjadi barometer dalam kehidupan kita. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik untuk dicontoh bagi kita pada diri Nabi Ibrahim dan juga para keluarganya, termasuk istrinya maupun anak-anaknya. Masyarul muslimin wal mu'minin, seperti diketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa sangat lama sekali supaya diberikan keturunan anak yang soleh. Dalam doa yang beliau ungkapkan, yang Allah abadikan juga dalam Al-Quran, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Menurut Ibnu Katsir, beliau ungkapkan doa ini, beliau panjatkan doa ini supaya diberikan anak yang bisa melanjutkan perjuangan dakwah beliau, menegakkan kalimat tauhid di atas muka bumi ini, yang bisa menjadi teman beliau ketika beliau merasa hampa, yang bisa menjadi penghibur bagi beliau ketika beliau berpisah dengan keluarganya. Masyarul muslimin, akan tetapi bagi Nabi Ibrahim adalah anak bukan sekedar untuk melanjutkan keturunan, bukan sekedar untuk mewariskan harta, kebun sawit, kebun karet, deposito atau perdagangan, bukan hanya itu, tapi bagaimana anak ini bisa melanjutkan gerakan dakwah, bisa melanjutkan perjuangan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini yang perlu ditiru oleh para ayah hari ini. Bagaimana supaya anak yang dimiliki bukan hanya sekedar menjadi penerus keturunan, akan tetapi bisa melanjutkan tauhid, bisa melanjutkan ibadah kita hari ini. Dulu
ketika Nabi Yakub alaihissalam hendak ditarik nyawanya, hendak meninggal, beliau bertanya kepada anak-anaknya, diabadikan dalam surat Al-Baqarah, am kuntum syuhada id hadra Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida. Ketika hendak ditarik nyawanya, maka Nabi Yakub bertanya kepada anaknya, wahai anak-anakku, apa nanti yang akan kalian sembah ketika aku sudah mati? Maka anak-anaknya menjawab, na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, menyembah Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, ilaha wahida, Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin. Maka doa itu pun dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan dia kabar gembira dengan akan lahirnya seorang anak yang cerdas, anak yang lembut. Maka lahirlah seorang yang ditunggu-tunggu, Ismail alaihissalam, yang kedatangannya menjadi pelipur bagi lara Nabi Ibrahim, menjadi penenang bagi jiwa Nabi Ibrahim, si tawar, si dingin, menjadi penyejuk bagi seluruh keluarga Nabi Ibrahim. Masyarul muslimin, akan tetapi ketika anak ini sudah lahir, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengantarkan anak ini ke lembah yang sunyi tak berpenghuni. Allah perintahkan supaya mengantarkan anak ini ke padang pasir yang tandus. Tentu sebagai seorang ayah, berpisah dengan anak yang kelahirannya ditunggu-tunggu, kedatangannya ditunggu-tunggu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Akan tetapi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisinya, baik badai, biarkan langit runtuh, bumi bergoncang, perintah mesti harus ditegakkan. Maka Nabi Ibrahim pun mengantar Ismail ke tempat yang tidak berpenghuni. Masyarul muslimin, ini adalah pribadi yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking taatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan ketika anak ini sudah sampai berumur mampu atau sanggup, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji lagi Nabi Ibrahim dengan ujian yang luar biasa, ujian ketaatan, ujian keimanan untuk menyuruh anak ini untuk disembelih, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkonsultasi dengan anaknya, bertanya dengan anaknya, fanzur maza tara, wahai anakku, sampaikan bagaimana pendapatmu. Ya qala ya batif alma tu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Masyarul muslimin, maka inilah bentuk ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tidak perlu menyembelih anak kita sebagai korban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup berkorban satu kambing untuk satu orang, satu sapi untuk 7 orang. Artinya kita tak perlu menyembelih anak kita sendiri. Ketika kita berkorban, maka itu membutuhkan dana kurang lebih 3 juta. Kalau hari ini kita menabung sehari 10.000 saja, maka insya Allah tahun depan kita akan menjadi peserta kurban, bukan menjadi yang menerima daging kurban. Tapi naasnya, sayangnya, hari ini orang lebih bisa berusaha mengeluarkan 10.000 untuk paket data, untuk pulsa, bisa, akan tetapi untuk menabung untuk kurban tidak bisa. Yang lebih tragisnya lagi, ada orang yang bisa mengeluarkan 10.000 lebih dari sehari untuk beli rokok, akan tetapi menabung untuk kurban tak mampu. Dan yang lebih parahnya lagi, ada orang-orang yang dia berusaha untuk mendapatkan kupon kurban daripada berusaha untuk menjadi peserta kurban. Masyarul muslimin uzmuratal mu'min rahimakumullah. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan, menyembelih anaknya karena perintah Allah Subhanahu wa taala, Hajar pun rela anaknya disembelih karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Ismail rela disembelih karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mesti kita tanyakan kepada diri kita, apa yang telah kita lakukan untuk agama Allah ini. Maka ma'asyarul muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, kita jadikan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta para keluarganya untuk menjadi barometer yang akan kita tiru dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semuanya
Kalaupun tak tahun ini kita tak bisa berkurban, semoga tahun depan kita bisa menjadi peserta kurban. Artinya dengan keteguhan, dengan kesungguhan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita. Ma'asyiral muslimin, saking pentingnya, saking banyaknya pahala daripada ibadah kurban ini sehingga pahalanya hampir sama dengan pahala wajib. Pimpinan pusat Muhammadiyah menetapkan bahwa hukum kurban itu adalah sunnah yang dikukuhkan atau sunnah muakkadah. Atau beberapa ulama yang masyhur mengatakan, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki mengatakan bahwa kurban ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tapi ada satu imam yang mengatakan bahwa kurban ini hukumnya wajib bagi yang mampu. Siapa dia? Imam Hanafi. Apa rujukan beliau? Kata beliau sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atan wa lam yudahi fala yaqrubanna musallana." Siapa yang punya kemampuan, punya kelapangan rezeki, tapi dia tak mau berkurban, walam yudahi fala yaqrubanna musallana. Kata Nabi, jangan sekali-kali dia mendekat salat kami, termasuk masjid, termasuk juga musalla. Dan rujukan beliau adalah surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak. Oleh karena itu, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dalam dua perintah, dalam dua fi'il amar, salat adalah hukumnya wajib, maka disandingkan dengan kurban. Menurut pendapat Imam Hanafi, kurban juga hukumnya wajib. Tapi ma'asyiral muslimin, sejauh ini kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah, akan tetapi pahalanya hampir sama dengan pahala wajib. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum nafsi bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kaitan ibadah kurban ini dengan kehidupan kita bermuhammadiyah? Ibadah kurban ini secara jelas menyatakan kepada kita bahwa perjuangan dakwah ini mesti utuh. Ibrahim adalah sosok yang harus ditiru oleh para pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, cabang dan ranting Muhammadiyah. Sosok Nabi Ismail adalah yang mesti dikuku ditiru oleh pemuda Muhammadiyah, NA, IMM, IPM dan lain-lain. Sedangkan Hajar adalah yang mesti ditiru oleh Aisyah. Artinya setiap elemen di Muhammadiyah mesti bahu-membahu menghidupkan pohon perserikatan ini, bukan menjadi benalu yang menghancurkan perserikatan kita ini. Dan semoga kita semuanya, siapapun kita, apapun profesi kita, mari kita sama-sama memberikan sumbangsih untuk menghidupkan dakwah tauhid di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin. Allahumma ij'al niyatana wa a'malana khalisatan li talabi ridhaka ya Allah ya arhamar rahimin.
Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum was'alu min fadli ya'tikum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahil akbar wa aqimus shalah.